Hi, good morning. My name is Deo Ayu Putu. I'm pharmacy who has practiced in community pharmacy, Bali, Indonesia. Today, I want to introduce the service home pharmacy care. This is the service where the pharmacy come and visit the patient at home and manage their medication. This service include reviewing all the medication and then identify the potential effect and side effect, and then educate the patient have the chronic illness like diabetes and blood pressure. Let's go. I want to introduce the patient today. Let's go. Swastiastu, Bapak Punapura. Oke, selamat pagi. Oke, lagi kita akan melakukan home pharmacy care sesuai dengan janji temu kemarin, Pak. Ya. Terus. The home pharmacy care today, I will to have consult the patient have the diabetic and they have the blood pressure, and then they have medicine like a Chandesartan 16 milligram, and then have the glimepiride and 2 milligram, and then they consume also the complex and folic acid. And let's go to start the home pharmacy care. Pak Reda kan tadi akan membantu saya sebagai apoteker untuk mendukung tercapainya tujuan pelayanan kefarmasian dan mematuhi rencana pelayanan kefarmasian ke depan. Kemudian hak saya hari ini sebagai apoteker, saya akan memberikan informasi yang sebenar-benarnya terkait kondisi Bapak dan mungkin terkait lebih spesifik terkait obat ya Bapak. Kemudian memperoleh perlakuan yang sesuai dengan norma dan memberikan pelayanan kefarmasian sesuai dengan standar. Ya, sudah. Pak, bisa diceritakan dulu bagaimana mungkin riwayat penyakitnya, kemudian bisa minum konsumsi obat sampai sekarang? Ya, awalan sekali kan tahun 2005 saya sudah kena diabetes bulan Mei. Nah, terus saya periksa, diberikan metformin. Metformin. Tapi sebelumnya itu juga glibenclamide ya. Glibenclamide itu saya habis minum itu saya keluar keringat dingin. Harus saya dikasih makan sama ini anak-anak dulu baru hilang itu. Nah, setelah saya cek, periksa itu berarti tidak cocok katanya glibenclamide. Diganti dengan metformin 500 ml. Jadinya lama-lama juga beberapa bulan itu saya pakai, ternyata juga tidak cocok. Terasa perut kembung gitu loh. Dan itu lagi saya konsultasi dengan dokter dalam, berarti Bapak tidak cocok dengan metformin. Terus diganti sebelum glimepiride ada juga sebelumnya Bu, tapi dia nggak ingat namanya. Waktu di rumah sakit Wangayo itu diganti, itu cocok beberapa bulan aja, terus keluar dah keringat dingin juga itu. Nah setelah saya periksa di dokter dalam di Bali Mandara, ngomong-ngomong yang begitu masalahnya, terus berarti Pak tidak cocok dengan obat itu. Saya ganti dengan glimepiride 1 mili dulu. Glimepiride 1 mili beberapa tahun, terus gula dia tinggi aja gitu. Terus ditambahkan dosisnya jadi 2 mili ya sampai sekarang. Terus yang ke rumah sakit Wangayo sekarang, terus ini diikuti gitu. Ini diikuti terus di Prima Medica sekarang juga ini. Nah gitu, itulah. Ya, berarti Bapak makin minumnya glimepiride sama 2 miligram. Kebetulan Bapak juga ada riwayat tensi kan Pak ya? Jadi tensinya ini juga dapat obat yaitu Chandesartan. Ya, dulu juga Chandesartannya cuma 8 mili. Terus beberapa bulan saya konsumsi itu tinggi aja tensinya masih. Tidak terkontrol. Itu di rumah sakit Wangayo diganti itu. Nah, berarti tensi Bapak terus naik, ini saya naikkan dosisnya gitu. Ya dok, dikasihlah yang Chandesartan yang 16 mili. Udah kira-kira ada dari 2 tahun gitu. Kayaknya cocok. Cocok. Setelah dia cek, artinya
Nanti aja tanggal 2 ini dia ngecek lagi, cek tensi sama cek gula. Ya. Itu masih lah di bawah, artinya sekitar 130 140 segitu tensinya gulanya sekitar 130 sama itu sebenarnya. Waktu tanggal 15 kemarin nih, ya tanggal 15 kemarin kan ada posyandu di Banjar, posyandu lansia, terus dicek, artinya bulan yang lalu gulanya waktu di posyandu itu 176 gula darah puasa. Terus yang kemarin tanggal 15 kemarin Niki kan Maretnya ini 136. Ya, itu padahal yang tidak tahu masalah berubah sekarang Pak gitu kan, yang sama perawat yang di posyandu dia kan tak tahu gitu ya. Terus tensi waktu itu 140 per 80 gitu. Nah begitu. Oke, baik ya. Jadi saya hari ini mau konsentrasi terkait edukasi obat, gitu Pak ya. Jadi saya tidak merubah apa aja yang disampaikan dokter pengobatannya, cuman saya mau lebih Bapak teratur minum obat supaya nanti tensi dan gulanya bisa terkontrol. Di sini kita punya pill box ini Pak ya. Jadi nanti pill box ini akan membantu Bapak untuk mengingat lagi minum obat agar lebih patuh dan gula dan serta tensinya bisa terkontrol. Jadi nanti di sini untuk Glimepirid tadi sudah benar. Jadi merupakan obat gula, kemudian Candesartan juga obat tensi. Ya. Kalau boleh tahu Glimepiridnya diminum sehari-hari seperti apa Pak? Sebelum makan saat perut kosong. Ya benar sekali Pak ya. Jadi untuk Glimepirid Niki memang dia bekerja baik Niki ketika perutnya kosong. Jadi bisa setengah jam sebelum makan atau sarapan pagi, kemudian bisa 2 jam setelah makan. Berarti ini diminumnya pagi Pak ya Glimepirid ya. Jadi nanti saya akan taruh dia di paling atas Pak ya. Jadi di sini ada morning sebelum, kemudian morning sesudah. Jadi pagi sebelum makan dan pagi setelah makan. Jadi sebelum makan nanti bisa diambil obat Glimepiridnya, kemudian setelah makan ini bisa diambil obat Candesartannya. Nah ini salah satu alat yang bisa membantu pasien untuk mengingat minum obat seperti itu Pak ya. Jadi kita coba untuk 1 minggu. Jadi nanti kita akan ketemu lagi di minggu depan untuk melihat apakah ada obat yang terlupa atau tidak. Mungkin seperti itu Bapak ya. Nanti bisa dibantu untuk membuka, mungkin ada kesulitan, bisa dibuka dulu. Bisa. Nah benar Pak ya. Jadi nanti disimpan juga seperti ini nanti di rumah ya. Baik. Pertama Pak ya, jadi kalau misalnya Organisasi Kesehatan Dunia kita sebut dengan WHO, itu diabetes itu dibedakan jadi 4. Ada diabetes tipe 1, dia biasanya adanya destruksi dari sel beta pankreas. Nah ini biasanya dari genetik seperti itu. Kemudian yang DM tipe 2 ini biasanya ada resistensi dari insulin tersebut. Nah ini yang terjadi sering sekali di Bali ataupun di Indonesia sendiri ya. Mungkin Bapak lebih cenderung ke DM tipe 2. Mungkin boleh diceritakan seperti apa mungkin pola hidup, pola makan kalau waktu masih muda? Waktu masih muda makannya kan saya waktu itu masih ada ibu, apa saja saya minta makan disiapin gitulah. Biasanya seperti makan babi guling, balung itu, kuah balung dulu makan. Saya waktu akan saya tidak tahu akan kena kencing manis ini, makannya bisa 2 kali, 1 kali itu loh. Sekali makan bisa 2 piring. Nah itulah, setelah 2 piring masih lapar. Nah itulah, disiapin dah modelnya kan kuah nangka itu sama balung. Nah, terus minumnya dikasih es sama buah alpukat dulu. Di jus itu dikasih gula, dikasih es itu. Saya tidak tahu, sekarang saya makan alpukat tanpa apa-apa, tanpa gula, tanpa es tuh ya. Itu bagus itu perbedaannya. Mungkin ya. Nah mungkin cenderung memang di DM tipe 2 untuk Bapak Redel nih. Kemudian ada juga yang namanya DM gestasional. Ini di mana kencing manis diperoleh pasien ketika hamil, begitu ya. Orang hamil.
Dan terakhir DM tipe lain, jadi ini bisa disebabkan oleh obat lain atau mungkin kelainan genetik dari pasien. Kemudian saya lanjut lagi, nah ini namanya waspada diabetes. Mungkin Bapak Reda sempat mengalami gejala-gejala ini sebelumnya sebelum didiagnosis diabetes mellitus. Yang pertama, banyak minum tapi juga banyak kemih ke kamar mandi. Apakah pernah merasakan itu, Pak? Kalau dulunya ya Pernah ya, dulu ya, awal-awal ya. Jadi minum terus sering ke kamar sampai mandi. kelapa muda itu saya satu hari 2 habis sendiri. 2 kelapa muda Habis sendiri itu. ya. Tapi badan terus kurus. Nah benar. Ini juga selalu lapar, kemudian selalu lemas ya. Iya. Ini juga salah satu gejalanya. Nah, itu dah persis itu. Kemudian berat badan turun tanpa sebab. Terus, Nah, kalau boleh tahu sempat turun berapa kilo nih, Pak? Dari awal sampai sekarang. Sampai 6 kilo. 6 kilo ya. Kemudian ini juga ada beberapa gejala seperti mata kabur dan mata kabur. Kemudian luka lainnya juga sudah sembuh gitu ya. Kemudian siapa saja yang beresiko, ini mungkin lebih dari usia lebih dari 45 tahun, tapi tidak menutup kemungkinan sekarang di Indonesia tuh anak-anak juga banyak menderita diabetes karena pola makan yang tidak baik seperti itu, Pak ya. Kemudian suka manis, nah seperti Bapak tadi sampaikan tadi, terus suka manis. Kemudian berat badan naik. Nah, apa yang harus dilakukan? Mungkin di sini ada gerak, bangun. Bapak olahraga bagus setiap hari? Ya. Bagus ya. Sekarang sudah mulai olahraga, begitu ya. Jadi nanti minum obat sesuai dengan waktunya. Seperti itu. Kemudian saya lanjut lagi. Nah, ketika misalnya obat tablet itu tidak mempan atau tidak bisa mengontrol gula Bapak atau mungkin tensi, ini ya nanti itu beberapa dokter akan menyarankan untuk menggunakan insulin seperti itu. Jadi kita harapkan kita akan lebih patuh terhadap minum obat tablet sehingga tidak sampai ke insulin seperti itu, Pak ya. Tidak pernah. Kemudian waktu minum obat. Nah, di sini mungkin tadi Bapak sempat menyampaikan kalau sebelumnya dapat metformin seperti itu dulu ya. Nah, jadi setiap obat itu beda-beda cara menggunakannya. Ada yang sebelum makan, ada yang sesudah makan. Jadi mungkin seperti glimepirid ini dia memang bagusnya diminum saat perut kosong atau sebelum makan. Tapi mungkin waspada juga ketika misalnya ada gejala seperti hipoglikemi atau kalau bahasa Balinya meseriut gitu Pak ya ketika minum obat. Nah, itu berarti karena gula darah itu cepat sekali turun akibat obat glimepirid ini sendiri. Tapi Bapak tenang saja, efek samping ini tidak terjadi pada setiap orang. Jadi mungkin disesuaikan sama kondisi Bapak. Kalau Bapak sendiri setelah minum glimepirid ini aman. Ya, sampai saat ini tidak pernah ada keluhan ya. Tidak ada lempuyan, tidak ada keringat dingin, enggak. Kalau metformin itu berbeda dengan glimepirid ini sendiri. Kalau metformin memang harus diminum bersamaan dengan makanan atau sekira setelah makan. Sehingga untuk mengurangi efek samping yang mungkin terjadi. Saya lanjut lagi ya. Jadi apa saja cek rutin yang harus dilakukan ketika pasien sudah menderita diabetes? Yang pertama ini ada cek gula dan cek tensi serta cek berat badan. Saya rasa ini sudah rutin dilakukan di Prolanis gitu Pak ya. Ini apa? Lingkar perut. Ya benar. Bapak tidak boleh lebih dari 90 ya. Itu kan sama perawat-perawat di posyandu. Kemarin ini 90, kalau ditekan sedikit ini bisa kurang 90. Kalau dilonggarkan itu 91 dia. Ya benar. Jadi sepertinya program pemerintah juga sudah bagus di lingkungan Bapak. Jadi sudah ada cek rutin. Tinggi dan berat itu tetap yang. Kemudian kita juga sarankan untuk cek HbA1c. Nah, HbA1c ini merupakan salah satu pengecekan yang lebih sensitif lagi dibandingkan gula darah puasa. Sepertinya Bapak juga sudah rutin ya dari Prodia yang melakukan HbA1c setiap 6 bulan sekali kalau benar Pak ya. Nah, itu juga wajib untuk pasien sudah menderita diabetes. Kemudian bisa disarankan untuk cek ginjal setiap 1 tahun sekali. Kemudian cek kolesterol dan jangan lupa untuk cek mata setahun sekali. Kemudian isi piring dari pasien untuk ketika dia menderita diabetes yang ini kami sarankan Pak ya. Jadi di sini kalau mungkin ini 1 piring penuh gitu Pak ya. Jadi kalau misalnya sayuran ini
sepersekian, jadi lebih banyak porsinya. Kemudian buah-buahan juga lebih banyak porsinya, dan jangan lupa juga tetap mengkonsumsi protein. Kemudian yang terakhir, nah mungkin ini yang paling susah umumnya untuk pasien diabetes. Mungkin untuk orang Indonesia juga sama Pak ya, kalau nggak makan nasi itu nggak rasanya makan gitu Pak ya, benar Pak ya. Nah mungkin nasi putih ini memang mempunyai kandungan gula yang paling tinggi. Kalau misalnya bisa diganti, kalau di Bali kita punya beberapa umbi-umbian kayak ketela, jagung, kemudian kentang, ubi, benar. Atau mungkin mau di mix dengan beras merah, itu boleh memungkinkan sekali. Pakai beras merah sudah ya, oke, baik. Yang itu telur, ini telur. Ya benar, boleh telur boleh, protein juga boleh. Ya. Naik nanti kolesterolnya. Mungkin kuning telurnya, kalau putih telurnya masih aman. Oh gitu. Iya. Berarti jangan dimakan kuningnya gitu. Mungkin setengah boleh Pak. Ya. Kemudian batasi gula dan batasi minyak. Itu sudah sama sekali tak gula-gula. Sama gula-gula. Hipertensi itu kita akan edukasi dengan namanya diet DASH ya. Apa saja yang kita sarankan? Yang pertama pasti garam. Jadi garam ini harus dikontrol. Jadi pasien diabetes hipertensi ini boleh mengkonsumsi 1 sendok teh selama 1 hari full atau 24 jam. Seperti itu. Kemudian tadi Bapak sempat menyebutkan alpukat tadi Pak ya. Nah alpukat ini termasuk salah satu lemak sehat. Jadi bagus juga untuk dikonsumsi. Tapi tanpa gula. Tanpa gula. Nah, tanpa gula. Salah makan, saya dulu banyak-banyak dikasih gula loh, enak ya. Tapi sekarang sudah yang benar gitu Pak ya. Kemudian kita boleh konsumsi sayur buah, misalnya 4-5 porsi, contohnya bisa bayam, wortel, kemudian pisang ataupun setengah mangga. Kemudian ada daging, nah mungkin daging ini tetap dikonsumsi, cuman dia 2 porsi saja per harinya. Itu bisa 1 potong ikan, kalau kita di Bali banyak ada ikan juga. Kemudian ada ayam yang dikukus, jadi tanpa digoreng, seperti itu. Kacang-kacang, biji, juga tahu itu juga boleh dikonsumsi, tapi ini mungkin sedikit dibatasi ketika dia misalnya ada kolesterol dan asam urat. Nah, kalau boleh tahu Bapak di sini konsumsi minuman herbal untuk sehari-harinya Pak? Minum air dipanaskan ditambah pananarum dulu. Pananarum, itu aja. Tiap hari dia bikin tuh. Bikin 1 panci itu loh, air panas. Tapi terus hangat. Nggak boleh dingin. Ya, jadi kalau misalnya pernah konsumsi bunga telang mungkin Pak? Iya. Jadi kita memang beberapa konsumsi obat-obatan herbal. Nah, Nika juga menurut sastra Weda itu juga banyak ya obat-obat kalau kita leluhur kita. Nah, di sini Bapak sudah rutin juga mengkonsumsi bunga telang gitu ya. Ada 7 bunga telang gitu yang direbus seperti ini, seperti di teh gitu ya. Nah, ini boleh diminum, mungkin porsinya setengahnya saja sekali minum karena dia bisa diminum 2 kali Pak. Jadi pagi sama malam boleh. Asal tidak bersamaan dengan obat-obat kimia. Jadi mungkin di jeda 2 jam. Jadi kita kalau misalnya pagi minum obat, mungkin siang dan sore kita bisa minum. Rutinnya jam 12 ya minum ini. Boleh. Yang lainnya kan sudah. Ya sudah lewat ya. Makan sudah jam 12 harus ini ya. Cuma agak dingin jadinya dia. Kalau mau di full minum berarti 1 hari full segini aja. Kalau mau dibagi boleh dibagi pagi sama sore. Kadang-kadang kalau ingat dikasih jeruk nipis sedikit. Ya, boleh. Boleh kan? Nipis boleh sebagai flavor. Ya, Niki kalau misalnya dia sudah terkontrol, kalau Bapak mungkin kan sudah terkontrol juga, rutin check up gitu boleh sekali. Jadi jangan sampai membatasi yang Bapak suka gitu ya. Jadi mungkin itu sih yang hari ini yang bisa saya sampaikan Bapak Reda. Mungkin nanti kita akan ketemu dan kita jadwalkan lagi minggu depan gitu ya Pak ya. Untuk melakukan bagaimana follow up, apakah sudah ingat minum obat, sudah patuh minum obat supaya tensi dan gulanya tidak terkontrol. Okay, the home pharmacy care is mean the support, the treatment, the current treatment, not replace the doctor care. And then if you have any question about your medicine, don't forget to ask your medicine, ask your pharmacy. Terima kasih Bapak atas kunjungan hari ini. Tanya obat, tanya apoteker.